Recording in progress. Ya, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati kepada Dr. Ibu Mardiah, Dr. Ibu Hayati, SPMP selaku Kepala UPA PKK UTM. Kemudian yang saya hormati kepada Bapak Mofarohman selaku praktisi dan juga materi pada webinar pagi hari ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada hadirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas karunia dan rahmatnya kita dapat dikumpulkan secara virtual di dalam acara webinar Kewirausahaan Entrepreneur Mindset yang diselenggarakan oleh UPA PKK Universitas Indonesia Madura. Dan juga yang saya banggakan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi, khusus terkhususnya kepada mahasiswa baru Universitas Indonesia Madura, calon-calon pengusaha muda. Amin. Perkenalkan, nama saya Aldi Utama. Eh, Saya mahasiswa dari Prodi Teknik Industri Universitas Indonesia Madura yang akan bertugas sebagai moderator dan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Sebelum menginjak ke acara, saya bacakan untuk urutan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua langsung penyampaian materi oleh narasumber, kemudian yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir nanti adalah penutup. Jadi sebelum ke acara inti, marilah kita buka acara webinar kewirausahaan ini dengan pembacaan surat Ummul Kitab, yaitu Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin, acara telah kita buka bersama-sama. Untuk sebelum ke pemateri ataupun penyampaian materi, saya bacakan dahulu pro CV dari pemateri. Mungkin operator bisa ditampilkan untuk CV dari pemateri.
Mas moderator, mohon maaf, sepertinya masih di mute ya. Ya, Nah, oke, saya bacakan untuk CV dari pemateri. Beliau yaitu Bapak Mufarohman, merupakan praktisi dari bidang manajemen risiko dan konsultasi risiko. Sertifikasinya ada beberapa, yaitu pertama bootcamp pemodelan keuangan, real estate, kemudian khusus analis keuangan lengkap 2020, kemudian ada ekuitas swasta dan modal ventura, Brand Test Day, dan dasar-dasar akuntansi keuangan. Bapak Mufar Rahmat ini membantu Gen Z dan juga milenial mengubah dari kegagalan finansial menjadi kekuatan masa depan. Berbekal dari pengalaman dari pengembangan properti, F&B, sampai distribusi interior dan eksternal sejak 2018. Kemudian memimpin di strategi keuangan dan pengembangan bisnis di PT Makmur Fokus Rezeki. Pendekatannya berbasis data, memastikan nilai berkaitan dengan klien. Kemudian di luar bisnis, beliau juga sangat aktif di berbagai wawasan tentang mitigasi risiko dan strategi bisnis. Kemudian berbicara di Festival Wirausaha Indonesia yang ke-9. Bagi beliau, kewirausahaan itu adalah merupakan tentang keuntungan dan tentang dampak dan warisan. Pengalaman beliau pernah di penasihat manajemen risiko pada tahun Agustus 2025 sampai sekarang 1 bulan. Kemudian konsultasi taktik dan strategi akuisisi lahan. Kemudian sebagai penasihat strategis juga pada bulan Juni 2025 sampai sekarang 3 bulan. Kemudian menjadi kepala keuangan dan penasihat strategis semua orang berbicara. Sebagai CFO dan penasihat strategis di Everence Speak. Dan juga ada berbagai pengalaman lainnya. Kemudian untuk pendidikan, beliau sekolah manajemen PPM, Administrasi Bisnis dan Manajemen Keuangan, September 2001 hingga September 2025. Kemudian juga sekolah di rumah, diploma sekolah menengah atas, Bisnis Manajemen, Pemasaran, dan Layanan Dukungan 2025 sampai 2017. Itu tadi adalah sedikit ringkasan dari pengenalan CV dari Bapak Mufarohman. Mungkin nanti detailnya mungkin bisa diperkenalkan sendiri oleh beliau dan juga penyampaian materi. Untuk selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Pak Mufarohman kepada narasumber. Bapak Mufarohman, kami persilakan. baik, terima kasih banyak, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sofli sodli, wa yassirli amli, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Terima kasih banyak Universitas Trunojoyo Madura yang sudah mengundang saya untuk materi entrepreneurship mindset. Nanti saya akan detail menjelaskan betapa pentingnya sih entrepreneurship mindset dan apa yang bisa kita lakukan kalau ingin menjadi pengusaha. Cuman sebelum saya masuk situ, biar kita ada interaksi sedikit, mungkin bisa komen ya di chat ini, kalian ini domisilinya di mana, apakah di Madura semua kah, atau ada di kota-kota lain. Dan jangan lupa cek em, seberapa dekat kalian dengan kantor polisi di pagi hari ini. Karena siang ini, jam 1 siang, udah ada seruan dari BMSI untuk ngecek untuk kepung kantor polisi. Jadi mohon maaf juga tadi saya agak telat. Harusnya saya mulai dari jam 9, tapi saya baru mulai di jam setengah 10. Karena saya menghindari dari Polsek Tebet, saya harus pindah evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jadi mohon dicek ya teman-teman. Pikirin keselamatan teman-teman juga. Oke, itu aja. Mari kita masuk ke materinya ya. Oke, sudah terlihat ya materi saya. Mohon maaf kalau saya agak grogi sedikit ya, karena rada panik juga sih tadi. TNI AD, TNI AL udah pada turun ke jalan. Oke,
Jadi materi saya Entrepreneurship Mindset di Universitas Trunojoyo Madura online 29 Agustus 2025. Ini CV saya tadi udah sempat dijelasin. Saya lahir di Jakarta 7 Agustus 2001. Saya juga shareholder sampai saat ini di PT Gria Daru Madani, ini di bidang pengembangan perumahan. Saya juga co-founder dari PT Mambo Sejahtera Bersama, ini di bidang tambak udang. Saya juga founder PT Makmur Fokus Rezeki dengan brand Ada Lantai dan Dinding. Ini di bidang distribusi lantai dan dinding. Cuman barusan toko saya di Menteng, saya cabut bannernya biar aman. Terus juga saya Chief Financial Officer dan juga Strategic Advisor di Everyone Speak. Tadi teman-teman sempat dijelasin bahwa saya juga lumayan detail dan dalam bahas risk management karena saya jadi beberapa perusahaan itu ngundang saya untuk jadi konsultan manajemen resikonya gitu. Karena resiko nanti saya bakal jelasin lebih dalam. Intinya tadi pagi ini saya benar-benar mitigasi resiko sebelum ada kerusuhan di Polsek Tebet, saya udah evakuasi duluan. Itu sih intinya. Beberapa materi di bidang finance kayak real estate financial modeling, private equity and venture capital, complete financial analysis, project management juga saya pelajarin, financial accounting fundamental, ini memang disiplin ilmu saya di bidang ini. Ada juga sebelumnya di bidang marketing, Marketplace Conference, ASEAN Marketing Summit, Mini MBA, Wow Brand Festive Day, dan lain-lain. Oke, mari kita masuk ke materi. Kenapa sih mindset itu adalah kunci bagi entrepreneur? Nah, mindset itu sebenarnya lebih penting daripada skill. Kenapa? Karena skill ini bisa dipelajari, tapi tanpa mindset yang benar, skill kamu tuh nggak akan kepake. Terus juga mindset menentukan respon terhadap resiko dan gagal. Kayak tadi, saya lihat nih resikonya akan bermasalah, akan ada chaos di dekat Polsek Tebet. Saya cuma 500 meter tokonya. Maka saya mikir, oke, gimana caranya biar saya tetap bisa ngajar pagi ini dan saya tetap aman, teman-teman bisa dapat materi dari saya. Entrepreneur pasti menghadapi ketidakpastian. Kita nggak ada yang tahu, tiba-tiba ada demo besar-besaran. Kita nggak tahu nanti jatuh jam 1 siang apa yang terjadi. Kita nggak tahu jam 3 sore nanti apa yang terjadi. Tapi kita harus benar-benar siap terhadap segala situasi dan kondisi. Mindset yang kuat bikin gagal jadi pelajaran, bukan akhir. Teman-teman kalau tahu mungkin gagalnya saya itu udah 7 kali lah ya di bidang bisnis. Nanti saya cerita lebih detail gitu. Tapi kegagalan saya juga banyak, makanya saya mau detail sebagai coach dari failure management. Mindset ada dalam mencetak peluang. Orang dengan mindset entrepreneur selalu bisa melihat peluang di tengah masalah. Nah, ini bedanya entrepreneur sama yang bukan entrepreneur. Kalau entrepreneur, itu mereka melihat peluang dari segala masalah yang ada. Kalau non-entrepreneur, justru melihat masalah di segala peluang yang ada. Nah, kebayang ya bedanya ya. Kalau entrepreneur melihatnya, wah ini ada masalah nih, berarti ada peluang. Tapi kalau orang awam mungkin mikirnya, wah ini ada peluang nih, berarti ada masalah. Nah, untuk ngeceknya kayak gitu sebenarnya. Mindset menarik jaringan dan juga kolaborasi. Orang lebih percaya dan mau kerjasama dengan entrepreneur yang punya pikir positif dan visioner. Kayak tadi, saya walaupun situasi rada mencekam, tapi saya tetap pikir positif, saya tetap visioner. Oke, apa yang terjadi, apa yang harus saya lakukan. Apa yang terjadi, apa yang harus saya lakukan. Ini yang selalu saya pikirin. Mindset menarik jaringan dan kolaborasi. Gimana caranya saya kolaborasi dengan jaringan-jaringan yang udah ada. Mindset adalah pondasi bisnis berkelanjutan atau kalau bahasa Inggrisnya sustainability ya. Strategi bisa berubah, produk bisa berganti, tapi mindset akan selalu jadi kompas utama. Kalau misalnya kita punya barang yang nggak laku, jangan ditutup perusahaannya. Kita cari aja barang dengan yang potensinya lebih laku atau marginnya yang lebih besar. Gitu. Ini saya sudah jualan dari umur 6 tahun ya teman-teman. Jadi saya itu sempat jualan em, waktu itu sempat jualan stiker, terus juga saya sempat jualan keripik pedas, saya juga sempat jualan keripik pisang, nanti saya pelajarin. Cuman kalau ini saya tuh lagi belajar gimana sih cara bikin web, karena ini tuh sekitar 2014 ya, mungkin berarti 11 tahun yang lalu ya, tuh saya belajar tuh gimana sih cara bikin web itu. Nah, terus juga saya belajar dari CEO-nya Sari Husada, Bapak Budi Satria Isman. Intinya saya samperin CEO-CEO yang ada gitu. Saya juga belajar sama Pak Budiman Goh, terus saya juga belajar sama Bu Andam Dewi, saya juga belajar sampai sekarang ini guru saya Bapak Hermawan Kartajaya. Dan yang terakhir saya juga belajar sama Mas Yasa Singgih dan juga Mas Gazan. Waktu itu saya sempat jadi resellernya untuk brand keripik pisang Zanana. Nah, ini yang pernah saya jalanin di 2016. Saya sudah pernah supply ke 11 outlet daerah Jakarta, Depok, dan Kuningan. Total penjual 4.000 piece kali 25.000 ya, alhamdulillah sekitar 100 juta lah saya udah dapet. Ini waktu saya coba
jualan di Kopdar Saudagar Nusantara. Alhamdulillah dipinjemin mobil ya sama orang tua saya. Ini sempet jualan di sini. Nah, ini ada cerita menarik teman-teman. Waktu itu saya terbiasa melihat peluang yang ada. Saya melihat ada seminar akbar yang datang 1.000 orang. Saya pikir, wah, ini kalau 1.000 orang yang datang pasti laku nih. Kenapa saya mikir gitu? Karena sebelumnya ada acara juga Festival Entrepreneur Indonesia yang pertama di 2017. Itu yang datang mungkin peserta sekitar 500-an lah, nggak nyampe 1.000 orang gitu kan. Dan lakunya tuh sampai 50. Berarti kalau 500 orang yang datang, yang beli 50, conversion rate-nya 10% kan gitu. Kalau yang datang 1.000 orang, berarti conversion rate-nya dengan conversion rate yang sama, 10%, berarti lakunya bisa 100. Saya udah semangat banget tuh. Saya masukin barang, saya buka stand, saya masih inget nih bayar stand-nya di 250.000 gitu kan. Tapi aktualnya gimana realitanya teman-teman? Yang datang 1.000 orang, memang orangnya rame, tapi saya lupa ngecek dari sisi daya beli. Ini seminar gratis, orang datang pro bono nggak pakai bayar. Jadi karena datang gratis, ini barang yang saya jual keripik pisang mungkin rada mahal. Kalau peserta mungkin biasa makan warteg, ya saya juga biasa makan warteg tuh harga 25.000 gitu ya. Nah ini keripik pisangnya juga harga 25.000. Jadi mungkin untuk peserta gratis lebih worth it duit 25.000 dikeluarkan untuk makan siang dibanding untuk beli keripik pisang. Nah itu pelajaran teman-teman. Peluang tuh memang ada, tapi harus kita pikirin juga daya belinya tuh beneran ada atau enggak nih. Akhirnya ada yang kasihan sama saya, ini orang nah, jualan tapi nggak laku akhirnya dibeli tuh. Total jadi lakunya itu cuman 13 piece lah gitu. Nah, terus abis itu saya juga sempet jualan di Citos juga, Jalan Downtown Square. Kalau orang pada nongkrong di mall, saya jualan di mall gitu kan. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, pernah lakunya itu juga cuma 9 gitu. Nah, ini yang saya pelajarin memang kalau mau jualan, jangan cuman lihat ramenya, lihat daya belinya, lihat juga target marketnya. Bener nggak sih ini orang yang pengen beli barang kita gitu. Jadi jangan asal ya teman-teman, tetap pelajarin. Peluang tetap ditangkap, tapi dipelajarin. Nah, alhamdulillah di sini lumayan laku karena saya udah belajar juga gitu kan. Ini seminar berbayar 50.000 gitu. Nah, terakhir ini alhamdulillah paling lakunya itu saya terjual lebih dari 270 piece karena jualannya dengan rentang waktu yang lebih panjang dan peserta yang lebih ramai 8.000 orang dikali harga tiketnya tuh seingat saya ada yang sampai 800.000 sampai 1 juta rupiah lah. Jadi intinya kalau misalnya kita mau jualan, jangan cuma lihat ramenya, cek juga daya belinya, cek juga target marketnya gitu. Belum tentu kita jualan di tempat yang rame, otomatis barang kita pasti laku gitu. Ini bisnis saya di bidang reseller. Saya juga sempat bisnis di bidang dropship gitu. Jadi kalau sistemnya dropship itu, kalau misalnya ada orang yang mau beli, saya nggak pakai modal sama sekali. Jadi saya beli barangnya itu ketika udah ada yang pesen. Jadi udah ada yang pesen, mau motifnya seperti ini, terus saya bilang ke prinsipal saya, bro, tolong bikinin dong power bank dengan motif seperti ini, terus nanti langsung lu kirim aja ke customer. Nah, itu sistemnya dropship kayak gitu. Ini saya supply ke PT Niwi Internasional gitu. Nah, sekarang kita mau berandai-andai atau what if. Bagaimana jika semua peserta di sini jadi entrepreneur? Pengangguran di Indonesia, itu data terakhir yang saya cek tuh 9,1 juta orang gitu. Itu total pengangguran yang ada di Indonesia gitu. Belum lagi dengan segala kondisi makroekonomi sekarang mungkin bisa jadi lebih tinggi. Jadi kalau misalnya ada entrepreneur, berarti ada tenaga kerja terserap. Saya alhamdulillah di PT Gria Daru Madani bisa menyerap 5 orang, di PT Makmur Fokus Rezeki bisa menyerap baru 2 orang, dan ada teknisi-teknisi eksternal yang sampai belasan orang lah. Terus di PT Semua Jago Bicara, Everyone Speak itu ada puluhan orang. Nah, ketika bisnis ada, maka tenaga kerja bisa terserap. Gitu intinya. Dunia butuh inovasi. Teman-teman, semua yang teman-teman pakai sekarang, laptop, HP, kursi, dan lain-lain, itu semua entrepreneur yang bikin. Butuh inovasi. Jadi dunia ini butuh inovasi yang bisa dikerjakan atau bisa diciptakan oleh entrepreneur. Pendapatan nasional juga, kalau ngomong makroekonomi sedikit, mungkin teman-teman mahasiswa baru dari sebelumnya SMA udah sempat belajar ya. Kalau mau ningkatin pendapatan nasional, ada consumption, ditambah investment, ditambah government spending, ditambah ekspor, dikurang impor. Nah, kalau misalnya ada banyak orang yang menjadi pengusaha, ada ekonomi yang berputar. Ketika ekonomi berputar, pendapatan negara otomatis meningkat. Ekspor bisa meningkat,
impor bisa berkurang, tenaga kerja bisa terserap, investasi berjalan, ujung-ujungnya konsumsi jadi naik. Ini pendapatan nasional. Pentingnya ada putaran duit di negara kita tercinta ini. Sumber daya alam Indonesia juga, kalau misalnya bukan entrepreneur yang memanfaatkan, bahaya akan dieksploitasi oleh pihak asing atau pihak yang jahat gitu. Jadi sumber daya alam Indonesia ini harus bisa kita manfaatkan dengan baik tentunya. Bukan kita eksploitasi ya, tapi kita manfaatkan dengan baik biar mencapai pendapatan nasional yang lebih tinggi, PDB per kapita, GDP per kapita yang lebih tinggi juga. Lebih bermanfaat bagi banyak orang. Tentunya kalau misalnya ada tenaga kerja yang kita serap, tenaga kerja yang kita serap itu punya anak, punya istri, itu pasti lebih bermanfaat gitu ya. Dan terakhir, punya penghasilan yang tidak terbatas dan bisa diatur sendiri. Oh ya, disclaimer juga, teman-teman, kalau misalnya ada kata-kata saya yang kurang dipahami, bisa langsung tanya ChatGPT ya. Kayak saya tuh sering tuh, saya nggak ngerti nih, ini dosen nih ngomong apa sih, apalagi kuliah saya di bidang finance kan, ini vocabulary-nya apa ini, saya nggak paham statistik gitu kan, ini kurtosis, ini apa, saya nggak paham. Nah, saya sering tanya AI, apa yang dimaksud dengan ini, apa yang dimaksud dengan ini. Jadi teman-teman, dipakai HP-nya, dipakai laptopnya, ditanya AI-nya gitu ya. Nanti kalau mau nanya saya langsung juga bisa sih. Cuman kalau mau real time bisa langsung nanya AI gitu. Sekarang kita masuk ke sebuah analogi dalam bisnis. Teman-teman di sini kan baru masuk kuliah ya. Saya masih ingat penjelasannya Bapak Nadiem Makarim. Kalau sekolah itu ibaratnya belajar di kolam renang anak-anak lah bisa dibilang. Kalau atau dewasa. Kalau udah masuk ke kolam renang yang Olympic pool, ini kan contoh Olympic pool ya. Panjang 50 meter, lebar 25 meter. Nah, ini levelnya kuliah yang teman-teman sekarang sedang jalanin. Tapi kan kalau kolam ini kan jelas ya teman-teman. Dari sisi panjangnya udah jelas 50 meter. Dari sisi lebarnya juga udah jelas 25 meter. Cuman masalahnya dunia sekarang, baik dunia kerja maupun dunia usaha, itu udah bukan kolam renang lagi. Itu levelnya udah samudra. Samudra yang sangat amat luas. Yang tiba-tiba ada eh, masalah lah di lapangan, yang tiba-tiba ada tukang yang ngambek lah, yang tiba-tiba ada customer yang minta diskon gila-gilaan lah, yang tiba-tiba ada regulasi yang gak masuk akal lah, yang tiba-tiba ada polisi yang represif lah. Ini dunia nyata, ini dunia bisnis, ini dunia tenaga kerja. Jadi memang kalau misalnya cuman belajar di kolam renang, baik kolam renang anak-anak, kolam renang dewasa maupun kolam renang Olimpik, tapi begitu masuk di dunia usaha yang sebenarnya, itu nggak cukup ilmu dari kolam renang aja gitu. Jadi harus benar-benar dipelajarin. Nah, gimana sebenarnya cara jadi pebisnis? Banyak pedagang pikir, kalau mereka bisa jualan, pasti bisa berbisnis juga. Memang betul, jualan itu basicnya bisnis. Dan semua pebisnis sukses pastinya jago jualan. Karena awalnya itu ya jualan. Tapi kalau mau sukses dalam bisnis, nggak bisa hanya punya skill dan knowledge dalam jualan. Harus juga di bidang marketing, branding, finance, project management, time management, risk management, negotiation skill, HR, dan lain-lain. Paling tidak dari semua ilmu tersebut harus tahu dulu nih makronya itu bagaimana, garis besarnya itu gimana. Nanti detailnya bisa dikerjakan oleh tim yang kita hire yang lebih ahli dan konsultan yang jauh lebih kompeten atau AI yang bisa kita tanya gitu. Tapi garis besarnya seenggaknya kita tahu gitu kan. Jika sudah punya semua skill dan knowledge di bidang tersebut aja, masih ada kemungkinan bangkrutnya, apalagi yang nggak punya sama sekali. Kemungkinan bangkrutnya bisa jauh lebih besar lagi. Karena di dunia bisnis ini nggak ada kepastian ya teman-teman. Probability-nya itu bisa tinggi, terus juga impact-nya bisa tinggi. Probabilitas kebangkrutan dalam bisnis itu nggak mungkin nol. Walaupun kita udah mitigasi resiko setinggi mungkin, tetap ada residual risk. Residual risk-nya itu kalau nggak mungkin nol, berarti kita harus pelajarin gimana sih cara-cara jadi bisnis. Nah, ini saya kasih tahu caranya. Jadi bisnis itu ada tangganya, teman-teman. Kita nggak bisa mau bisnis, itu langsung mau nikmatin buahnya aja. Ini saya analogikan bisnis itu kayak pohon ya. Jadi awalnya untuk starting, mulai usaha, itu harus kuatin dulu akarnya. Kalau akarnya udah kuat, baru abis itu kita maksimalin profitnya, menyimpan nutrisi di batang. Terus setelah nutrisi di batang sudah kita dapatkan, batangnya udah kuat, baru kita bisa membentuk cabang yang kokoh atau kita dokumentasikan sistemnya gitu. Jadi mulai dari start, kalau udah mulai start kita harus tahu gimana cara profit. Kalau kita udah tahu gimana cara profit, kita harus bisa mensistemasi apa yang sudah berhasil kita profit itu gitu.
Terus abis itu ketika sistemnya udah jalan, baru bisa kita multiply, menduplikasi kesuksesan. Atau kalau analogi pohonnya itu daunnya rimbun. Setelah daunnya udah bertumbuh rimbun, baru abis itu kita bisa menikmati buahnya. Mungkin ada buah yang kita nikmatin, mungkin dari buah tersebut ada yang kita makan, ada sisa bijinya, bijinya itu kita tanam lagi untuk pohon baru. Jadi kalau teman-teman lihat 5 tangga bisnis ini, bisa kita atur itu mungkin kalau tanpa privilege, tanpa leverage, ini sekitar 5 tahun lah. Kayak saya tuh jalanin yang ada lantai dan dinding itu sekarang masuk fase ketiga di systemizing. Saya jujur sistem kita ini belum terlalu kuat karena di tahun ketiga. Tapi alhamdulillah profit udah ada, start juga udah jalan. Jadi sekarang saya masuk di fase ketiga ini, systemizing. Nanti kalau udah terdokumentasi dengan baik dan benar, baru abis itu bisa saya multiply. Nah, kebanyakan usaha yang gagal atau tutup itu startingnya bisa, buka usahanya bisa, tapi nggak tahu gimana cara profitnya. Ketika nggak tahu gimana cara profitnya, udah buru-buru, wah ini harus kita sistemasi nih bisnisnya. Padahal profit juga belum. Apa yang mau disistemasi kalau profit aja belum terjadi, kan gitu. Terus udah buru-buru multiplying, buka cabang sana, buka cabang sini, nambah toko sana, nambah toko sini, nambah produk baru gitu kan. Padahal itu belum sukses, tapi udah diduplikasi. Kalau teman-teman punya toko, untungnya 10 juta, dikali 100 toko per bulan, atau sorry, 10 juta untungnya per bulan, dikali 10 toko. Kan berarti untungnya per bulan 100 juta. Tapi kalau teman-teman rugi 1 juta per bulan per toko, dikali 10 toko, ruginya semakin banyak, ruginya jadi 10 juta. Jadi yang bisa diduplikasi ini hanya kesuksesan aja, jangan menduplikasi kegagalan. Kalau sudah terduplikasi, baru habis itu kita lipat gandakan manfaatnya dan kita nikmatin buahnya. Jadi kalau kata orang terkaya di Indonesia kelima ya, kalau nggak salah Bapak Sri Prakas Lohia, beliau bilang bisnis paling sulit itu memang 4 tahun pertama sebenarnya. Tahun 0 di bawah sini sampai tahun keempat gitu. Jadi 4 tahun pertama paling sulit. Tapi kalau pondasi start, profit, system, multiply ini udah tepat, maka tahun kelima ini sebenarnya tinggal menikmati aja buahnya gitu. Ini 5 tangga bisnis. Jadi 5 tangga bisnis ini apa sih isinya? Nah, ini yang detail next slide ini saya akan jelaskan sebenarnya inti dari modul entrepreneurship mindset. Nanti yang akan saya jelaskan secara detail. Jadi kita harus tahu bagaimana cara basic negotiation. Kalau saya biasa negosiasi itu bisa pakai materinya teman-teman kuliah pasti tahu lah ya. Ada namanya French and Raven base of power. Jadi kita harus punya power sebelum negosiasi ke orang. Dosen saya bilang, dosen project management, jangan pernah kita negosiasi kalau nggak punya power. Karena negonya kita pasti kalah gitu. Jadi kita harus paham power kita gimana. Kita bisa kasih reward power nggak ke orang. Baik itu fasilitas, insentif maupun uang. Kita bisa kasih expertise power nggak dari pemahaman saya tentang project management, tentang risk management, tentang 8 mata kuliah yang bisa saya ajarin itu udah di bagian expertise power. Bisa nggak kita kasih reference power, kita pahami kebutuhan orang, kita validasi perasaannya, itu kita juga punya power. Dan terakhir ada legitimate power dan juga coercive power. Nanti silahkanlah ditanya AI-nya. Ada juga selling skill, ya tentunya pebisnis harus jago jualan ya. Kita juga bisa cek analisa kompetitor. Sekarang udah gampang tinggal tanya AI, ini bisnis kita, ini bisnis kompetitor, tolong lu analisa. Udah gampang. Kasih AI yang mikir, tapi kita perlu tahu gimana cara nanya AI-nya, kan gitu. Uji ngangenin ini sebenarnya repeat order dan juga advocate. Kita harus tahu gimana cara customer yang udah beli sama kita, beli lagi sama kita. Atau kalau dia nggak beli sama kita, sekarang udah zamannya era sosmed, bahkan era AI, gimana caranya dia mau advocate atau ngasih tahu ke teman-temannya, kan gitu. Terus juga merek dagang. Merek dagangnya juga harus udah ada. Distribusi dan promosi harus tahu gimana caranya. Strategi harga yang tepat itu bagaimana. Terus abis itu viral marketing. Karena kan namanya pebisnis baru. Kita di lautan yang baru gitu kan. Harus tahu gimana cara bisa viral marketing walaupun cost-nya itu belum besar gitu. Terus juga kita harus tahu gimana cara menata keuangan, membangun sistem pencatatan keuangan yang rapi, termasuk memisahkan uang pribadi dan juga bisnis, serta membuat laporan arus kas sederhana. Ini juga penting, bisa tanya AI. Badan hukum dan perizinan juga. Mengurus legalitas bisnis agar terlindungi secara hukum dan bisa menjangkau peluang kolaborasi yang lebih luas. Kesimpulannya, fase starting ini bukanlah masa panen, tapi masa tanam
dan menyiapkan tanah terbaik. Seluruh elemen di atas adalah bagian dari akar yang harus ditumbuhkan dengan serius dan juga sabar. Jangan fokus ke omset besar dulu, tapi fokus pada eksekusi pondasi. Tanpa akar yang kuat, bisnis nggak akan sanggup menopang badai pertumbuhan di masa depan. Kalau akarnya masih lemah, nggak perlu diapa-apain, itu udah bisa layu sendiri, itu udah bisa jatuh sendiri, nggak perlu diapa-apain gitu kan. Ibaratnya mungkin kalau kapal perang itu, kalau misalnya skoci, kena ombak 3 meter, kebalik, kelar. Tapi kalau aircraft carrier, kalau kapal induk, kena ombak 3 meter, nggak kenapa-napa. Nah itu, jadi pondasi itu harus benar-benar kuat. Sekarang kita masuk ke real entrepreneurship mindset itu apa? Opportunity seeker. Opportunity seeker, kita harus bisa mencari peluang yang ada. Dulu saya mikir, wah ini kayaknya saya pas kelas 3 SD, teman-teman saya sekolah itu pada kepanasan karena pindah-pindah sekolahnya ya, kadang ke rumah sana, kadang ke sekolah, pokoknya muter-muter gitu kan. Nah, ini ada sebuah peluang. Saya jualan es lilin. Dengan saya jualan es lilin, orang pada seneng, orang pada seger, harganya 1.000-an tuh es lilin. Nutrisari dingin. Jadi ini opportunity seeker. Melihat opportunity yang ada. Terus juga ada risk taker. Karena saya konsultan manajemen resiko, ISO 31000 2018, itu benar-benar saya dalamin banget. Sekarang juga saya lagi nyusun skripsi, cuman telat ya, saya baru lulus tahun depan gitu kan, harusnya tahun ini ya. Banyak faktor lah, multifaktor. Tapi intinya skripsi saya itu bahas ISO 31000 2018. Intinya resiko itu sebenarnya apa sih teman-teman? Resiko itu adalah hal yang menghambat kita dari tujuan yang ingin kita capai. Teman-teman pasti hidup punya tujuan lah ya. Mungkin ingin jadi anak yang baik, mungkin nanti pengen jadi suami yang baik, mungkin mau jadi istri yang baik, mungkin mau jadi bapak yang baik, ibu yang baik, dan lain-lain. Itu kalau dari sisi keluarga. Kalau dari sisi finansial, mungkin ingin mencapai kebebasan finansial, mungkin ingin punya uang miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, atau triliun, atau mungkin juga mau hidup biasa-biasa aja. Kan teman-teman pasti punya tujuan. Nah, risk ini, itu kita pikirin kira-kira apa sih yang menggagalkan kita dalam mencapai tujuan. Contohnya gini, baru tadi pagi kejadian, saya kan mau ngajar jam 9 pagi dari Menteng Dalam atau toko lantai saya di Tebet. Tapi toko lantai saya di Tebet itu cuma 500 meter dari Polsek Tebet. Udah ada seruan dari BMSI untuk kepung semua pos polisi gitu. Kepung semua kantor polisi. Nah, ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena ketika saya ngajar gini nggak bisa tenang. Saya was-was. Waduh, ini gimana nih ntar kalau masa datang? Waduh, ntar gimana nih kalau misalnya ada penjarahan? Apalagi saya sipit gitu kan. Padahal aslinya sih Islam pribumi. Saya nama lengkapnya kan Muhammad Faidur Rahman gitu loh. Jadi saya bukan mualaf ya. Tapi kalau udah chaos gini situasinya, itu kan bukan hal yang bisa kita diplomasikan gitu loh. Itu bahaya gitu. Jadi eh, resiko itu sebenarnya kita pikirin aja kira-kira apa sih yang bikin kita gagal. Misalnya kita pengen jadi orang kaya, tapi kita bangkrut. Nah, itu kan berarti kan gagal. Misalnya kita tentuin 2026 saya pengen punya duit 1 miliar misalnya gitu kan. Tiba-tiba tidak bisa tercapai. Nah, kenapa nggak bisa tercapainya? Inilah yang namanya risk management. Resiko itu ngukurnya gampang, teman-teman. Tinggal pikirin aja seberapa tinggi probabilitas terjadinya dan seberapa tinggi dampaknya ketika terjadi. Itu aja sebenarnya dua analisa resikonya. Saya mikir tadi, kemungkinan Polsek Tebet rusuh itu sangat tinggi. Kenapa? Karena Polsek itu yang paling gampang diserang massa. Bisa dilempar bom molotov, bisa ditimpukin batu, bisa dipukulin, dan lain-lain. Polsek penjagaannya rendah. Lebih rendah daripada Makobrimob, lebih rendah daripada Polda Metro Jaya gitu kan. Terus dari sisi dampak, dampaknya juga tinggi. Kalau benar-benar ada kerusuhan di situ, ada gas air mata yang ditembakin, ada petasan yang ditembakin, ada water cannon yang ada gitu. Jadi intinya dari sisi dampak tinggi, dari sisi probabilitas juga tinggi. Wah, udah biar aman saya cabut aja lah ke Cisauk gitu. Walaupun sebenarnya dekat juga sih ke Polsek Polsek Cisauk, tapi insya Allah dengan saya di dalam perumahan relatif lebih aman. Jadi sebenarnya risk management ini nggak cuma di bisnis, sehari-hari kita pun mungkin kita nggak sadar kita udah pikirin resikonya. Nah, di ISO 31000 2018 itu lebih didetailin lah. Jadi kita fokus mulai dari prinsip-prinsip manajemen resikonya dulu, terus abis itu framework manajemen resikonya dulu, terus terakhir baru proses manajemen resikonya. Terakhir, network kolaborator. Ini juga, saya bisnis itu nggak sendiri ya. Saya bisnis pastinya partnership sama orang. Siapapun orang yang
saya deket tuh saya pikirin, ini gimana ya caranya bisnis bareng? Ini orang udah punya bisnis ini, kira-kira apa yang bisa dikolaborasikan? Karena percuma juga kita punya kontak banyak, kita punya teman banyak, tapi nggak ada yang kita kolaborasikan. Ya akhirnya nggak jadi apa-apa. Jadi intinya sih sebenarnya dari materi ini selama 1 jam yang saya mau fokusin cuman entrepreneurship mindset itu ya ini, opportunity seeker, mencari peluang yang ada, risk taker, mengambil resiko yang terkalkulasi, dan juga network kolaborator. Membuat kolaborasi dari jaringan yang kita miliki. Jadi karena entrepreneurship itu intinya 3. Opportunity ditambah risk ditambah network. Gitu. Ini intinya. Kalau mau di Instastory, mau ditanya AI, mau di screenshot, silahkan. Atau mau nanti minta materinya di akhir sesi, saya juga bisa kasih buat yang mau. Gitu. Nah, sekarang kita masuk akar mindset opportunity seeker. Akar yang, sorry, akar yang berani menembus tanah yang keras. Akar ini nggak selalu tumbuh di tanah yang lunak. Kadang harus nembus batu dan juga tanah padat. Ya kan pohon nggak bisa milih ya. Ah, saya sebagai akar, kayaknya akar saya enaknya di tanah-tanah yang enak aja deh. Nggak bisa, nggak ada gitu. Tiba-tiba ada batu pondasi lah, tiba-tiba ada tanah cadas lah, tiba-tiba ada tanah padat. Nah, gitu. Entrepreneur harus berani mengambil resiko yang terukur, tapi bukan nekat. Yang tadi saya udah bahas probabilitasnya setinggi apa, dampaknya setinggi apa, kan gitu. Mahasiswa baru ini perlu melatih mental, berani mulai, berani gagal, berani coba lagi. Mungkin saya bukan lebih sukses dari teman-teman. Justru gagalnya saya tuh lebih banyak. Yang tadi saya bilang, saya bisnis start dari awal deh, mungkin bukan dari bisnis, dari jualan dulu deh. Bahkan sebelum jualan gitu, saya dari TK udah dikasih kertas stiker sama orang tua saya gitu. Mungkin orang tua saya juga karena saya masih TK ya, jadi mungkin sudah mereka jelaskan tapi tidak dapat saya pahami dengan baik. Atau mungkin juga tidak mereka jelaskan karena mereka tahu saya tidak bisa memahami kan gitu. Ya intinya waktu itu saya dikasih stiker, Mov, ini coba kamu bagi-bagiin sama teman-teman kamu. Seingat saya, dalam ingatan saya cuma bilang gitu doang. Akhirnya ya udah beneran saya bagiin gitu, saya bagiin gitu. Terus orang tua saya nanya, Mov, kok stiker kamu habis? Ya kan disuruh bagiin. Ternyata disuruh bagiinnya tuh jadi kayak kalau bisa dibayangin ada satu kertas, mungkin kertas ukuran A5 kali ya. Nah, itu kan ada stiker-stikernya kecil-kecil itu banyak gitu ya. Nah, mungkin orang tua saya nyuruhnya bagiin stiker satu-satu aja. Tapi saya langsung kasih kertasnya, kasih kertasnya, kasih kertasnya gitu. Itu mungkin saya bisa jawab kegagalan pertama lah ya. Terus kegagalan kedua, waktu itu saya coba bisnis, bentar, saya agak inget-inget ya. Keripik pisang. Keripik pisang itu ya kegagalan yang tadi yang saya jelasin. Saya yakin dari 1.000 orang yang datang minimal 100 lah penjualannya gitu kan. Nah ternyata saya gagal. Kenapa? Karena saya nggak ngecek daya belinya. Saya bisnis power bank juga sempet, tapi ada gagalnya juga. Gagalnya kenapa? Karena ternyata kualitas power banknya dan juga kualitas customnya itu kurang baik lah. Jadi saya belum dapat produk yang cocok, belum dapat produk yang berkualitas, saya udah keburu-buru nekat udah jualan gitu. Itu kesalahan saya. Tolong jangan diulang tapi dipelajari ya. Nah, terus juga lanjut saya sempat ada bisnis lagi di bidang yang tambak udang. Tambak udang itu saya gagal. Kenapa saya gagal? Karena saya belum paham tentang bisnis itu, udah keburu nyari investor. Jadi akhirnya investor nggak percaya. Kita feasibility study 2,5 tahun dan hasilnya ya cuman dapat pengetahuan aja sih. Alhamdulillah ya, segalanya kan pasti ada hikmahnya. Cuman tidak ada dapat kondisi finansial yang membaik dengan bisnis tersebut gitu. Jadi intinya kegagalan saya banyak, tapi nggak apa-apa, saya coba lagi. Oke, gagal ini saya coba lagi, gagal ini saya coba lagi. Sampai kapan? Sampai Tuhan berkata, yuk move, waktunya pulang dan masuk surga. Nah, itu yang paling saya pengen. Resiko itu jalan untuk menemukan sumber nutrisi baru, yaitu air dan mineral. Kesempatan besar hanya datang bagi yang berani mengambil langkah pertama. Mungkin kalau saya nggak berani bisnis lantai, saya nggak bakal bisa paham dunia tentang kontraktor. Mungkin saya nggak ngerti project management, mungkin saya cuma belajar doang tanpa pernah action gitu kan. Jadi kesempatan yang besar itu hanya datang bagi yang berani mengambil langkah pertama. Lanjut, kita ke network kolaborator. Akar yang saling terhubung. Akar tumbuh saling terhubung di dalam tanah, menciptakan kekuatan bersama. Mindset kolaborator ini membangun jaringan, bukan berjalan sendiri. Jadi gimana caranya nih kita pikir jaringannya ada.
Kayak tadi tuh saya minta nomor nomor WhatsApp-nya warteg depan toko saya biar saya tahu kondisi lapangan di sana tuh gimana gitu. Biar saya nggak jalan sendiri. Koneksi, akses ke informasi, peluang dan sumber daya baru. Ya koneksi harus banyak, harus kenal sama banyak orang. Kenalan sama siapa aja, berteman sama siapa aja, bersahabat milih-milih, berpartner harus lebih milih lagi karena resikonya tinggi. Akar yang saling terhubung membuat pohon lebih kokoh. Begitu pula kolaborasi membuat kita tumbuh menjadi lebih kuat. Sorry, kayaknya saya tadi ada yang kesip di opportunity seeker nih, terlalu semangat. Akar yang selalu mencari cahaya dan air. Akar tumbuh dengan peka pada sumber nutrisi, yaitu cahaya dan juga air. Entrepreneur sukses selalu peka pada peluang baru. Jadi lihat yang tadi, entrepreneur itu melihat peluang dari setiap masalah. Kan masalah kita di Indonesia ini banyak banget ya teman-teman. Dari sisi backlog perumahannya, masih banyak yang belum punya rumah, 14 juta orang. Dari sisi lapangan pekerjaan, pengangguran masih banyak 9 juta orang. Dari sisi lantai keramik itu banyak yang kualitas bangunannya jelek. Intinya masalah tuh ada aja, pasti kita temuin masalah tiap hari. Nah, tinggal kita pikirin, oke, ini ada masalah. Terus gimana kita kasih solusinya? Kan gitu. Duit yang kita dapatkan itu pasti sesuai nilainya dengan masalah yang kita selesaikan. Kenapa duit saya sekarang segini? Ya mungkin karena ini kompensasi dari masalah yang saya selesaikan, kan gitu. Kenapa ada orang yang duitnya lebih banyak? Ya mungkin dia berhasil menyelesaikan masalah yang lebih besar. Kenapa ada orang yang duitnya sedikit? Ya mungkin dia hanya menyelesaikan masalah di lingkup yang lebih kecil, kan gitu. Jadi harus bisa melihat perubahan pasar gimana. Makanya saya pantau terus nih demo nih bakal sekeos apa, eskalasinya bakal gimana, gimana deeskalasinya. Karena saya harus melihat perubahan pasar, tren dan kebutuhan pelanggan sebagai nutrisi. Bukan sekedar ikut arus, tapi proaktif mencari jalan untuk tumbuh. Mindsetnya juga setiap masalah, yaitu sebenarnya peluang yang tersembunyi. Bisnis yang adaptif tumbuh karena akar selalu mencari sumber hidup yang baru. Tadinya saya jualan lantai doang, teman-teman. Tapi saya melihat lantai ini bukan gak laku ya. Cuman pemainnya itu semakin banyak. Impor semakin mudah dari China. Bikin toko juga semakin gampang, barrier to entry-nya rendah. Maka agak susah jualan lantai gitu kan. Tantangannya lebih besar karena supply-nya semakin banyak, demand-nya nggak nambah. Maka saya harus pikirin, oke, gimana cara nambahnya? Ya udah, akhirnya saya nambah dinding. Dengan saya jualan dinding, dinding dekoratif, marginnya bisa lebih besar, peluangnya jadi tetap ada gitu ya. Jadi jangan ditutup perusahaannya, tapi ditambah produknya kan gitu. Jadi intinya tiga ini ya teman-teman. Mindset opportunity seeker, bisnis yang adaptif, tumbuh karena akar selalu mencari sumber hidup yang baru. Mindset risk taker, kesempatan besar hanya datang bagi yang berani mengambil langkah pertama. Dan terakhir, network kolaborator, akar yang saling terhubung. Akar tumbuh saling terhubung di dalam tanah, menciptakan kekuatan bersama. Jadi akar yang saling terhubung ini membuat pohon bisa lebih kokoh. Begitu pula kolaborasi membuat kita tumbuh lebih kuat. Karena kan ada hal yang tidak bisa kita lakukan, tapi orang lain bisa lakukan. Dan juga sebaliknya. Ada hal yang orang lain bisa lakukan, tapi kita nggak bisa lakukan. Nah, disitulah ada kolaborasi. Jadi kita harus tahu kelebihan diri kita apa. Kayak saya pahamnya di finance. Saya ngertinya di finance. Tapi masalah marketing, masalah selling, saya sebenarnya belum terlalu jago gitu. Makanya saya hire orang yang lebih jago di bidang selling dan marketing. Saya hiringnya sales. Masalah admin, pembukuan, pencatatan. Saya nggak sempet ngerjain pencatatan itu semua gitu kan. Akhirnya saya hiring gitu. Jadi intinya kita harus paham kelebihan kita di mana. Kita juga harus paham kekurangan kita di mana. Teman-teman saya yang di Everyone Speak, partner-partner saya, para shiftnya, baik CEO-nya, CMO-nya, CCPO-nya gitu kan. Itu followernya udah ratusan ribu teman-teman. Saya kalah. Follower saya cuma 7 ribuan. Teman-teman saya follower udah 440 ribu, udah 120 ribu, udah 600 ribu, udah 800 ribu. Saya kalah. Tapi menangnya saya di mana? Menangnya saya paham finance. Mereka tidak terlalu paham. Maka disitulah saya masuk sebagai Chief Financial Officer dan juga Strategic Advisor. Intinya itulah teman-teman. Harus dapat kita pahami. Kita masuk ke profiting. Mungkin profiting ini dan selanjutnya saya agak cepat aja. Inti materi saya sebenarnya tadi sudah selesai di sebelumnya. Tapi ini saya cepat, saya jelasin tentang profiting. Jadi gimana sih kita harus pikirin gimana caranya kita bisa memaksimalkan profit kita. Terus juga kita harus reprofiling, ngecek, tinjau ulang value proposition, segmen pasar, dan positioning brand. Sebenarnya profile kita itu di mana sih gitu.
Accounting for entrepreneur ya, menata keuangan tadi ya. Mulai membangun laporan keuangan bulanan sederhana yang mencerminkan kondisi bisnis nyata, pahami dasar-dasar cash flow, profit and loss, dan juga balance sheet. Atau kalau bahasa Indonesianya, arus kas, laba rugi, dan juga neraca. Terus alternatif pemodalan, mungkin kita bisa pikirin opsi pembiayaan yang tidak memberatkan, baik dari pemasukan modal maupun pinjaman. Pinjaman syariah yang dapat meningkatkan return on equity. Return on equity silahkan nanti ditanya ke AI ya. Terus juga partner yang dividennya bisa diatur oleh kedua belah pihak agar adil bagi semua pihak. Jadi misalnya saya sebagai pengusaha dapat investor, gimana caranya saya bisa dapat modal yang itu bisa bertumbuh bersama gitu. Jadi bukan saling makan, bukan investor yang menzolimi saya atau saya menzolimi investor. Namanya usaha kita harus saling membangun masing-masing kan gitu. Atau kalau misalnya kita belum mampu pinjaman, investor juga belum ada, kayak saya di ada lantai dan dinding. Mainnya OCF, operating cash flow. Bisa ditanya kayak apa itu OCF gitu ya. Intinya bisa saya dapat DP dari customer dan bisa saya bayar tempo kepada supplier. Jadi saya otomatis cashnya aman. Barangnya udah lunas dibayar, tapi saya belum harus bayar ke supplier. Nah, itu namanya permainan cash flow, operating cash flow kan gitu. Jadi permodalan tuh bukan cuma dari bank, bukan cuma dari investor. Prinsipal kita, supplier kita itu bisa modalin kita. Barang ditaruh duluan gitu kan. Terus customer kita juga bisa modalin kita dengan dia bayar DP duluan gitu. Jadi sebagai entrepreneur jangan melihatnya itu kacamata kuda. Aduh, gue nggak punya investor nih, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Aduh, gak ada yang mau minjemin gue nih, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Loh, kan kita ada supplier, kan kita ada customer. Tinggal pikirin. Tadi makanya harus bisa negosiasi. Gimana negosiasinya biar enak? Kita nego ke customer kayak gimana, kita nego ke supplier kayak gimana. Gitu. Administrasi juga tentunya harus tertib ya, dokumen, invoice, pembukuan, kontrak, dan lain-lain. Itu juga kita harus pikirin. Terus juga ada rekrutmen and juga training. Mulai merekrut tim kecil, pastikan training dasar dilakukan agar kualitas kerja merata. Tim building, bangun kultur kerja yang positif. Role-nya harus jelas, ada role clarity-nya, agar tidak ada tumpang tindih dalam pekerjaan. Fase ini menentukan apakah bisnismu akan menjadi usaha yang hanya bertahan atau bertumbuh menjadi perusahaan yang besar. Perbesar batangnya agar siap bercabang tahun depan. Nah, ini. Batang menyerap dan menyimpan nutrisi di akar, yaitu profit dan juga cash flow. Tanpa batang yang kuat, pohon tidak bisa bercabang dan juga berdaun. Ciri-cirinya apa? Udah ada repeat order, margin udah mulai positif, arus kas mulai stabil, tapi masih bergantung sama foundernya gitu. Apa langkah-langkahnya? Ya ini, cari maksimalkan produk yang paling untung dan atur harganya yang enak buat perusahaan, enak juga buat customer. Bangun laporan keuangan sederhana, cari alternatif modal yang sehat, tertib administrasi dan dokumen, rekrut dan latih tim kecil. Alhamdulillah sekarang udah ada AI, maksimalkan artificial intelligence. Ini mohon maaf ya kalau ada dosen yang nonton, saya mau ngaku bahwa saya skripsinya pakai AI. Karena AI itu bisa mempercepat pekerjaan saya. Bahkan materi ini pun saya buat tulisannya pakai AI gitu. Karena sekarang udah 2025, kita harus pakai teknologi terbaru. Kalau kita nggak pakai teknologi baru, kita akan selalu tertinggal gitu. Ya alhamdulillah sih skripsi saya 6 bab, 6 hari beres draftnya ya, sebelum ada bimbingan dan lain-lain. Jadi satu hari satu bab tuh saya bisa beresin, tentunya dengan bantuan AI. Batang yang kuat sama dengan pondasi profit yang sehat untuk tumbuh ke cabang dan juga daun. Mari kita masuk ke systemizing. Kita harus bisa rumuskan visi dan misi kita ini sebenarnya mau kemana sih? Tujuan bisnisnya mau sebesar apa atau mau sekecil apa, itu kita yang tentuin. Terus juga lean proses. Hilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah agar proses jadi efisien. Pastinya kita menjalani bisnis dengan resources yang terbatas, teman-teman. Uang kita pastinya terbatas. Waktu kita pastinya terbatas. Resources kita pastinya juga terbatas. Terus gimana caranya? Ya ini, kita harus pikirin gimana nih cara biar jalan lean proses gitu. Struktur organisasi juga harus ada biar divisinya jelas, job desk-nya jelas, ada alur pelaporan yang juga jelas. Proses flow, diagram alur kerja ya ini mungkin emang udah lebih advance ya untuk systemizing, harus bikin diagram alur kerjanya, dasar pembuatan SOP-nya, kita tentuin KPI-nya, Key Performance Indicator. Nah,
Key Performance Indicator atau KPI ini sering dilupakan oleh pengusaha untuk dirinya sendiri. Maksud saya gimana? Pengusaha kalau mau hiring orang itu dipikirin banget nih KPI-nya harus kayak gini nih. Ini dia targetnya harus begini nih. Tapi ke dirinya sendiri nggak ditentuin gitu. Kalau misalnya omsetnya tercapai segini, bagus. Kalau tidak tercapai, gua kan CEO, situasi juga lagi berat, kondisi juga lagi susah, demo di mana-mana, rusuh di mana-mana. Ya nggak bisa. Kita keras ke karyawan kita sendiri, ke diri kita sendiri kita nggak keras. Aman lah usaha-usaha kita sendiri. Ya sudah, akhirnya bisnisnya begitu-begitu aja. Jadi KPI jangan lupa ditetapkan untuk diri sendiri, jangan cuma buat karyawan doang. Terus ada 4 faktor sistemasi juga tentunya ya. Bisnis itu kan kalau di balance scorecard, dari paling atasnya finance, ada urusan finance-nya dulu. Terus habis itu turun ke bawah, untuk bisa mencapai tujuan finansial, mau punya omset triliun, berarti marketingnya harus jalan. Kalau mau marketing jalan, berarti operationnya harus jalan, produknya harus ada. Kalau mau produknya harus ada, maka harus ada SDM-nya yang jalanin. Nah, kalau mau ada SDM yang jalanin, itu butuh budget dari finance atas. Jadi sebenarnya bisnis itu saya lagi merumuskan disertasi untuk S3, walaupun S1 belum lulus, tapi saya udah kebayang nanti S3 disertasi saya apa. Lihat seberapa visioner saya tuh. Gitu. Jadi itu 4 faktor sistemasinya ya. Leadership ya, harus bisa kita gimana nge-leadership kepada teknisi kita, kepada admin kita, kepada karyawan kita, kepada partner kita gitu. Fase ini memastikan bisnis dapat berjalan dengan sistem, bukan hanya berjalan dengan orang. Tanpa fase ini, bisnis akan stagnan dan sulit untuk tumbuh besar. Nah, ini systemizing membentuk cabang yang kokoh. Kalau misalnya kita definisikan bisnis itu analoginya seperti pohon ya. Cabang menyalurkan nutrisi dari batang ke daun dan juga buah. Sistem menyalurkan kerja tim agar bisnis bisa bertumbuh. Tanpa cabang, pohon nggak bisa berdaun dan berbuah. Apa ciri-cirinya? Timnya udah ada, SOP udah mulai ditulis dan juga diterapkan. Ada delegasi dan otomasi, siapa mengerjakan apa, otomatis kayak gimana, apalagi dengan ada teknologi. Pembukuan dan KPI mulai rapi. Terus memperkuatnya gimana caranya? Visi misinya harus jelas. Dapat dipahami tim. Jangan cuma foundernya doang, jangan cuma CFO-nya doang. Visi saya begini, misi saya begini. Tapi karyawannya nggak ngerti. Ini gimana ya cara nyampainya? Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Hilangkan aktivitas yang tidak efisien. Struktur organisasi dan job desk harus jelas. Biar bisa dapat KPI yang sudah ditetapkan. Saya di Everyone Speak memang tugasnya menetapkan KPI untuk diri saya sendiri, partner saya, dan juga partner saya. SOP-nya harus ada, kerja konsisten, KPI untuk ukur kinerja, sistemasi sektor, SDM, keuangan, operation, marketing, kembangkan leader baru di tim. Cabang yang kokoh memastikan pohon bisa berdaun dan berbuah. Bisnis tumbuh karena sistem, bukan hanya karena pendiri. Jadi ini udah nggak tergantung foundernya lagi sebenarnya, karena sistemnya udah dibuat. Oke, kalau sistemnya udah kuat, harus ngapain? Multiply, biar daunnya bertumbuh rimbun. Etika bisnisnya harus dijaga, kita harus kebayang gimana mendistribusikan barang kita. Terus kita juga harus tahu center distribusinya di mana. Supply chain management harus kita pikirin. Teknologi dan software gimana biar memperlancar kerjasama dan juga legalitasnya. Harus bangun kolaborasi bisnis dan pastikan semua proses legal yang terjamin. Saya nanti hari Senin mau meeting sama orang yang mau ngajak franchise gitu. Saya bahkan nggak buka franchise, tapi dia malah pengen franchise gitu. Nah, saya harus pikirin nih gimana kerjasamanya biar sama-sama menguntungkan. Ada juga jebakan hukum-hukum. Ingat teman-teman, di usaha itu tidak ada yang mudah ya. Di usaha itu resikonya juga banyak. Bisa aja ada jebakan hukum. Itu harus benar-benar kita pikirin. Kalau fokus pada penguatan cabang dan pertumbuhan daun, pohon bisnis bisa mulai membentuk kanopi yang rindang. Tapi ini belum akhir. Ada fase berikutnya, yaitu memetik buah. Jadi di sini, daun itu kan tugasnya menangkap sinar matahari dan ubah jadi energi atau fotosintetis. Sama seperti tim, menghasilkan revenue dari sistem yang sudah ada. Tanpa daun yang rimbun, pohonnya nggak bisa tumbuh subur kan gitu. Ciri-cirinya apa? Revenue-nya tinggi, cabang dan outlet mulai bertambah, ekspansi dan partnership mulai berjalan, marketing dan operation udah lebih agresif. Apa langkah-langkahnya? Jaga etika bisnis dan juga integritas. Bangun distribusi lebih luas dan juga efisien. Perkuat supply chain dan distribution center. Pakai teknologi AI dan software untuk otomatisasi. Perkuat kerjasama dan legalitas. Hindari jebakan hukum saat berekspansi. Daun yang rimbun membuat pohon makin subur. Begitu juga ekspansi yang sehat, bikin bisnis tumbuh berlipat.
Nah, dari sini saya bisa lihat ya teman-teman, karena saya udah bisnis itu dari 2018 dan jualan itu juga udah dari lama ya. Setelah saya pelajarin, kalau mau kita dapat pendanaan dari investor, atau kalau kita mau dapat pinjaman dari pihak lain, itu mungkin fase yang paling tepat tuh di tahun keempat. Mungkin ya. Kenapa? Karena di tahun keempat, kalau pondasi yang kita bikin udah bener, akarnya udah kuat, cabangnya udah kuat, batangnya udah kuat gitu kan. Maka kalau kita pengen multiply, biar daunnya makin banyak atau biar pohonnya makin banyak, itu di tahun keempat. Karena kita udah punya power ke investor. Karena kita udah punya power ke peminjam gitu kan. Maksudnya kita bisa ngomong dengan banyak, mungkin kelihatannya banyak gaya, tapi namanya bisnis itu perang power ya sebenarnya. Kita bisa bilang, sebenarnya tanpa lu gue nggak butuh-butuh banget kok. Sebenarnya tanpa lu revenue gue udah ada kok. Nah, jadi kita punya power ke pihak ketiga atau ke pihak lain. Kalau dari awal kita udah minjem, kalau dari awal kita udah pakai investor, itu yang saya pelajari selama 7 tahun terakhir, bargaining power kita jadi lemah. Kita jadi bisa ditekan sama investor, kita jadi bisa ditekan sama peminjam. Kenapa? Ya karena powernya kita nggak ada. Akarnya belum kuat, batangnya nggak kuat, dahan bahkan nggak ada. Tapi udah nyari investor gitu. Jadi ini pandangan saya pribadi ya teman-teman. Mungkin ada juga yang pengen, oh nggak apa-apa Mov, gue dari awal mau punya investor. Ya nggak apa-apa silakan. Tapi kalau dari pandangan saya, bargaining power harus kita kuatin. Akarnya kuat dulu, batangnya kuat dulu, dahannya kuat dulu. Baru kita cari investornya. Itu kalau saran dari saya. Terakhir, investing. Menikmati dan menanam kembali buah. Harus punya mindset investor sebenarnya mikirnya kayak apa sih? Exit plan-nya bagaimana? Ini bisnis mau diapain? Apa pengen di-exit, apa pengen digedein? Ada investasi juga, bisa masuk ke properti, emas, bisnis lain, atau sebenarnya 4 Bitcoin. Tapi ini materi 2016, nggak apa-apa dari Mas Jaya Setiabudi kreditnya. Valuasi bisnis, kita harus tahu kalau dari tahun kelima, bisnis kita ini tervalue seberapa besar atau seberapa kecil, kan gitu. Mau ekspansi kemana? Kita bisa jual bisnis kita, atau kita bisa beli bisnis orang, venture capital yang udah saya pelajarin, private equity and venture capital dari Universitas Bocconi. Social responsibility kita mau kayak gimana? Nah, buah itu adalah profit bersih yang bisa dinikmati atau dividen. Tapi bijinya juga bisa ditanam kembali menjadi pohon baru. Pertumbuhan kita jadi eksponen. Fasenya apa? Kita udah punya earning before interest, tax, depreciation, amortization yang stabil. Atau EBITDA. Dana tersedia untuk investasi, founder bisa lepas dari operation harian, mulai ekspansi ke bisnis baru atau portofolio baru. Apa langkah-langkahnya? Harus punya mindset investor. Dari operator ke capital allocator atau penanam modal. Exit plan, mungkin bisa IPO, mungkin bisa diakuisisi orang, atau mungkin diwarisin ke bawahan. Ke generasi selanjutnya, itu ada. Diversifikasi, bisa masuk properti, emas, bitcoin, atau bisnis lain. Valuasi, tahu nilai usaha sendiri. Ekspansi dan akuisisi, pohon baru lahir, tanggung jawab sosial. Kembalikan manfaatnya kepada masyarakat. Karena kita bisnis nggak sendiri pastinya ya. Tujuan akhir bukan hanya punya satu pohon besar, tapi membangun hutan bisnis yang menopang kehidupan banyak orang. Jadi itu ya, 5 tangga bisnis dianalogikan pohon. Terus kalau mau start gimana caranya? Tadi saya udah jelasin, kalau mau bisnis, kita coba dulu aja. Masuk ke kolam renang anak-anak mungkin. Jangan kita masuk langsung ke samudra yang kita nggak ngerti. Kayak saya sempat bisnis ayam goreng gagal. Kenapa? Karena saya nggak ngerti bisnisnya. Jauh kontrolnya. Saya nggak paham. Akhirnya saya masuk, bukan untungnya ratusan juta, ruginya malah ratusan juta gitu kan. Saya bisnis tahu. Saya juga nggak ngerti. Akhirnya tutup juga gitu. Jadi kegagalan saya juga banyak. Dari situlah kita bisa belajar. Nah, untuk teman-teman mahasiswa baru di sini, yang pengen bisnis, saran saya start masuk di kolam renang yang anak-anak dulu. Atau kolam renang dewasa lah. Karena kalau kita belum bisa berenang, langsung masuk ke samudra, otomatis meninggal lah kita, tenggelam lah kita. Jadi kita masuk ke yang kecil-kecil dulu aja, yang resikonya bisa kita ukur. Apa contohnya? Dropshipper, yang tadi saya udah bilang, jualan powerbank. Insurance agent juga bisa. MLM agent juga bisa. Reseller juga bisa kalau kita udah ada modalnya. Ini saya tentuin dari resiko paling kecil ke resiko yang lumayan besar gitu kan. Dropshipper tanpa modal, insurance agent ya bayar berapa ratus ribu lah buat jadi agent gitu kan. Terus MLM agent ya mungkin bayar mungkin sampai jutaan lah gitu. Mungkin kalau reseller juga kita harus naruh barang dulu kan gitu, resikonya ada. Nah, teman-teman tentuin kira-kira dari 4 pilihan karir di bawah ini yang paling cocok apa? Oh, saya mau coba dari dropshipper dulu. Ya nggak apa-apa. Oh, saya ada temen insurance agent yang enak, saya mau jadi agen asuransi juga. Ya nggak apa-apa.
saya mau jadi agen MLM aja karena orang tua saya juga tadi agen MLM. Ya nggak apa-apa. Atau oh saya mau langsung aja beli barang, ntar barangnya bisa saya jual lagi. Itu bisa jadi reseller gitu. Jadi silahkan ditentukan aja mana kira-kira yang paling cocok buat teman-teman di sini. Ini saya ada buku rekomendasi, silahkan di screenshot atau silahkan ditanya ke AI. Tolong jelaskan ke saya Seven Habits of Highly Effective Teen. Nanti teman-teman nggak usah baca, teman-teman tinggal tanya AI bisa jelasin semua. Kalau nggak tahu gimana cara tanya ke AI, tanya ke AI itu sendiri. Saya ingin menggunakan Anda untuk bisnis. Saya sedang belajar bisnis. Jujurlah ke AI, tanya gimana cara saya nanya Anda gitu. Nanti bakal dijelasin. Nah, kalau dari sisi analogi risk taker, sepeda ini kan secara kompleksitas rendah ya teman-teman. Jadi sepeda itu nggak kencang, mungkin kecepatan paling cepatnya 40 km per jam ya, biasa saya CFD gitu kan. Kalau jatuh ya mungkin ada risiko baret lah, patah tulang mungkin kemungkinannya kecil gitu kan. Karena kecepatan yang rendah, risikonya juga rendah. Tapi kalau kita udah naik motor, otomatis kompleksitasnya lebih tinggi, kecepatan lebih tinggi, tapi risikonya juga lebih tinggi. Ada juga kalau naik mobil, itu lihat dashboardnya udah ada RPM segala, udah ada em, dingin atau enggaknya engine gitu kan. Ini ya Innova gitu dashboardnya Innova. Secara kecepatan lebih tinggi, resiko lebih tinggi juga gitu. Dan paling terakhir ya helikopter. Helikopter kalau udah miring oleng jatuh ya udah dampaknya sangat tinggi. Nah, jadi kalau ini jatuh itu cuman mungkin luka, kalau motor mungkin jatuh patah tulang dan meninggal, mobil juga meninggal. Teman saya sahabat tiga itu naik mobil gitu kan, terus helikopter ya auto meninggal. Nah, jangan sampai kita bisnisnya itu sebenarnya belum helikopter, tapi kita udah pelajarin cara mengendarai helikopter. Padahal yang kita punya cuma sepeda gitu kan. Atau juga jangan sebaliknya. Jangan teman-teman udah mengendarai motor, tapi masih pakai, sorry, udah mengendarai helikopter, tapi masih pakai ilmu sepeda itu. Pasti jatuh itu helikopternya. Ini analogi dalam risk management. Jadi teman-teman harus paham seberapa besar kompleksitas bisnis yang sedang teman-teman jalanin. Terus baru teman-teman belajarin. Kalau saya alhamdulillah kompleksitasnya udah tinggi. Maka saya harus belajar di Financial Accounting Fundamental University of Virginia. Saya juga harus belajar Financial Analyst di Udemy. Saya juga harus belajar Project Management. Saya juga harus belajar Real Estate Financial Modeling Bootcamp. Dan saya juga belajar Private Equity and Venture Capital agar dapat memahami pola pikir dari investor. Nah, dua slide terakhir, ini ada wealth report dari Knight Frank, perusahaan konsultan dari London, udah 125 tahun. Dijelasin apa? Di Indonesia ada namanya HNWI atau High Net Worth Individual. Orang dengan kekayaan di atas 1 juta dolar, mungkin kalau dirupiahin sekarang sekitar 16 miliar ya. Itu ada perubahan naik nambahnya tuh 110%. Tertinggi dari negara-negara lain. Dari 2020 sampai 2025. Atau kalau ada UHNWI-nya, Ultra High Net Worth Individual, itu kenaikannya tinggi juga sampai 67%, teman-teman. Jadi Indonesia ini potensinya sangat besar. Tapi potensi hanya sekedar potensi kalau nggak dijalanin. Intinya begitu. Semangatnya, kalau misalnya mau tanya, minta materi ini atau komunikasi lebih lanjut, silahkan bisa DM Instagram saya, Facebook saya, TikTok saya, atau email saya. Mungkin itu aja yang bisa saya jelasin, teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyimak 53 menit ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak Nova ini. Penyampaian sangat luar biasa. Jadi memang sangat bermanfaat bagi mahasiswa baru, Bapak. Jadi eh, untuk memulai entrepreneur itu ternyata bukan hanya tentang modal, tapi tentang mindset. Nah, mungkin terima kasih juga Bapak atas usahanya mencari tempat aman buat kelancaran penyampaian materinya. Mungkin saat ini sudah mulai reda ya, Pak, ya? Atau masih huru-hara? Justru belum mulai huru haranya, Mas. Oh, belum mulai. Belum mulai. Persiapan. Nanti persiapan. Oke. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ya, mungkin kita sediakan berapa pertanyaan, Bapak? Tiga atau empat? Puasnya, seada waktunya, saya siap jawab. Ya, karena ini hari Jumat, mungkin Iya, kita selesai di jam 11-an. Eh, boleh, boleh, tiga, Bapak ya. Tiga boleh, pertanyaan boleh, 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 boleh. untuk kepada teman-teman mahasiswa baru bisa sampaikan pertanyaannya secara langsung.
melalui raise hand dahulu, kemudian nanti saya persilakan, atau mungkin yang bisa lewat kolom chat juga, nanti saya bacakan. Dipersilakan 3 pertanyaan pertama. Oke, sambil menunggu Bapak, saya izin bertanya. Iya, boleh, boleh, boleh. Silakan. Kebetulan saya juga dari SMA itu sering menjadi reseller, Hmm. dropship, kayak gitu. Terus sampai sekarang itu coba mau punya usaha sendiri. Nah itu yang hanya satu Pak yang kurang tuh. Bukan terkait modal dan mindset, tapi konsisten. Gimana menjaga konsistennya Hmm. itu Pak? Hmm. Oke. Kalau mau jadi konsisten, saya sih dibilang konsisten gimana ya? Saya belum ngecek diri saya seberapa konsistennya saya. Cuman gini, kita harus benar-benar tahu tujuannya gitu. Kayak misalnya, saya kan ngajar materi intervensi mindset aja ini kan sebenarnya udah sering ya, dan dari sisi saya juga rasanya tuh kayaknya nih gue kayak ngajar ini doang ya, cuman itu kan sebuah konsistensi ya, bahwa saya memang ada yang dibutuhkan, Universitas Trunojoyo butuh penjelasan dari saya, maka saya jelaskan gitu kan. Nah, kalau misalnya mau konsisten, mungkin yang bisa dilakukan dari sisi mindset itu justru tahu tujuannya gitu. Kayak tadi, akar itu kan kerjaannya kan gitu-gitu doang gitu. Maksudnya cuman ya udah dia jalan terus aja gitu, nyari nutrisi, ini jalan terus aja nyari air. Ya itu konsistensi. Kalau pengen akarnya kuat, ya harus dicari airnya kan gitu. Terus tadi misalnya masalah batang. Gimana biar batangnya harus kuat? Ya memang ada cara-cara yang harus dijalanin. Jadi ya sadari apa yang harus dijalanin, apa sih tujuan kita. Terus abis itu ya udah, kita sabar aja gitu, kita tekun aja, kita ya udah memang ini proses yang harus dijalani, ya udah ini memang proses yang harus dijalani gitu. Kayak tadi ada potensi rusuh, ya udah ini memang proses yang harus saya jalanin kan gitu. Gitu. Itu Mas moderator. Kalau boleh tahu sebelumnya usahanya apa tuh reseller dropshipper? Maksudnya sempat jualan apa tuh? Awal-awal itu lebih ke ini Pak, apa skincare dulu, SMA dulu. Oh, SMA dulu. Kemudian Tahun berapa ke tuh zamannya? kayak 2018 2019, kemudian Hmm. ke fashion, sarung, terus baju koko, terus Hmm. itu, kaos banyak. Oke. Ya, ada yang mau nanya tuh? Oh iya, silakan Pak. Iya, Mbak Miftahul Lail, silakan. Ya, Istanbul, silakan. Izin bertanya, Pak. Sebelumnya kan saya sudah punya bisnis, bukan sebelumnya sih, tapi sekarang juga masih berjalan gitu. Nah, untuk pemasarannya ini saya itu ada dua, online sama offline, di Ya. mana penjualannya itu lebih banyak di offline-nya daripada di online. Nah, saya mau tanya tentang strategi pemasaran apa yang bisa saya gunakan untuk eh, agar pemasaran online saya itu berkembang gitu, kayak sama-sama pemasaran offline-nya gitu. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Kalau boleh tahu barangnya apa ya? Produknya apa? Jualannya cireng isi ayam suwir, Pak. Oke, cireng isi ayam suwir lebih rame offline-nya gitu ya. Iya. Jualan di mana tuh offline-nya tuh? Maksudnya ada Kalau tokonya kah, restonya kah atau gimana? kalau offline masih dari status WhatsApp gitu, jadi buat open PO Oke, gitu, Pak. oke. Kalau offline-nya? Eh, offline-nya itu dititipin di kayak orang jualan warung nasi yang pagi itu loh, Pak. Oh gitu. Oke, jadi Iya. konsinyasi ya di apa titip-titip di mana gitu ya. Iya. Oke. Memang gini ya, kita harus benar-benar pahami industri yang kita jalani, kita harus benar-benar pahami produk yang kita jual gitu. Karena memang mau kita paksain kayak gimana, ada aja barang yang sulit dijual di online, mudah dijual di offline. Atau sebaliknya, sulit dijual di offline, mudah dijual di online gitu. Karena saya juga sempat jalanin ya, yang bisnis keripik pisang Zanana itu jual online tuh susahnya setengah mati gitu loh. Mungkin karena behaviornya orang yang pengen ngemil itu repot. Misalnya dia mau beli keripik pisang harga 25.000, aduh harus pesan online dulu kan, orang pengen ngemil kan itu impulsif ya. Ah, gue pengen ngemilnya sekarang, bukan ngemilnya nanti atau kapan-kapan tunggu barang datang gitu. Jadi harus benar-benar dipahami. Kalau misalnya memang cireng isinya ini lebih disukai sama market di offline, ya udah justru kuatin di offline-nya gitu. Eh,
Ada produk yang memang kuat di offline, ada produk yang kuat di online, dan nggak harus dua-duanya. Makanya kan tadi saya bilang, resources kita itu kan terbatas ya. Kita nggak punya semua duit di dunia ini, kita nggak punya semua waktu di dunia ini. Kalau misalnya memang dari offline-nya itu meningkatkan revenue dengan baik, itunya justru yang dikuatin. Kalau online-nya itu mau ditingkatin juga penjualannya, tentunya butuh effort. Nah, coba kamu pikirin, atau coba kamu tanya AI, mendingan mana? Saya fokusin penjualan online biar semakin rame, atau justru saya fokusin offline-nya biar semakin kuat. Nah, itu kan decision making yang harus dipikirin oleh kamu. Karena yang paling paham bisnismu ya kamu sendiri, bukan aku gitu. Jadi itu sih lebih lihatnya sih dari trade off-nya sih. Apa bener gua fokusin jualan di online? Jangan-jangan kalau gua fokusin di offline aja, itu bisa lebih membantu meningkatkan penjualan. Gitu jawabannya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Apakah sudah terjawab, Miftahul? Dari prodi apa, Kak? Dari agribisnis. Agribisnis. Oh, udah lumayan. Nyambung. Ya, untuk teman-teman yang lain, dipersilakan buat bertanya. Masih ada kuota 2 pertanyaan. Bisa secara langsung melalui resign dulu atau lewat kolom chat. Ya, beberapa ini ada Mas dari Nuriega, Surabaya, Mutiatul dari Pamekasan. Izin Mas, saya sebenarnya mau nyimak aja ini Mas. Oh ya, Oh. Aku dari angkatan 19. hmm, ya, Dari, enggak Mas. dari angkatan 19 izin. Nah, ini kan kebetulan Mas, aku udah beberapa lihat dari teman-teman udah bikin contoh konsep bisnis lah, dari konsep bisnis. Nah, ini kita dalam memulai ini, sedangkan kita mau nyebur ke kolamnya, kita aja cara renangnya nih nggak tahu nih. Apalagi mungkin kalau sekarang statusnya sebagai karyawan, split untuk belajar dulu untuk mengetahui cara renangnya dulu sebelum terjun ke kolam. Kemudian untuk mengimplementasikan cara belajar berenangnya di kolam tersebut, kita kan masih susah ini Mas. Mungkin boleh dikasih step-stepnya dulu Mas. Apakah harus hal yang disukai dulu baru kita bisa mendalami, atau kita memang gimana sih cara belajar dari awalnya seperti itu Mas? Agar kita bisa berenang dulu di kolam yang kecil itu. Soalnya Ya. kalau mungkin sama satu argumen saya, bukan argumen ya, mungkin satu pendapat saya Mas, untuk bisnis F&B, mungkin Mas kan lebih eh, bukan profesional, lebih ahli lah di bidangnya. Untuk bisnis F&B itu kita kan harus mengikuti zaman dan mengikuti perkembangan untuk tren pada yang berlaku pada masa itu apa untuk makanan dan minumannya untuk bisnis F&B. Jadi kita harus terus inovasi. Itu apakah betul Mas? Nah, apakah ada bisnis yang bisa sustainability-nya bisa lama gitu? Ada enggak kira-kira? Mungkin untuk yang bagi pemula atau yang baru mau merintis usaha. Seperti itu, Mas Rohman. Oke, boleh. Berarti sekarang statusnya ini masih karyawan tapi punya konsep bisnis, betul ya? Banyak sih Mas. Masih sebenarnya saya pingin berbisnis Mas. Cuma untuk Mm-mm. melangkahnya itu loh yang masih maju mundur seperti itu. Mm, Oke. Kebetulan dari Yang tadi, ya, Prodi Hukum Bisnis Syariah angkatan 19. oke, prodi hukum bisnis syariah angkatan 19. Oke. Yang tadi saya saranin dulu Mas itu, coba dari jadi ini aja, dari jadi dropshipper dulu gitu kan. Jadi maksudnya dropship itu kita punya customer yang kayak gimana, kita punya peluang seperti apa, kita pelajarin, terus habis itu kita provide barangnya. Itu sebenarnya dropship itu kita sebenarnya belajar jualan sih. Jadi kan karena produknya kita nggak perlu pusingin, tapi yang kita perlu pikirin adalah kira-kira siapa sih yang bakal beli barang ini atau barang apa sih yang bakal laku di pasaran kan gitu. Jadi kalau mau coba start jadi dropshipper dulu aja. Jadi dropship tanpa modal, kita cari customernya dulu, customernya udah ada, customernya udah bayar, baru kita bayar ke prinsipal gitu. Karena eh, mencari uang dan mempertahankan uang dan mengembangkan uang itu butuh 3 ilmu yang berbeda gitu kan. Membuka bisnis, mempertahankan bisnis, menutup bisnis, itu ada caranya masing-masing gitu loh. Jadi nggak ada ilmu pastinya. Jadi harus belajar terus. Memang saya sebagai pengusaha juga tetap belajar terus gitu. Saya tadinya nggak ngerti bisnis lantai. Saya tadinya nggak ngerti PT Semua Jago Bicara, public speaking. Saya tadinya nggak ngerti perumahan. Tapi ya kita lahir kan emang kagak ngerti apa-apa kan gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah belajar.
Jadi saran saya buat Mas yang paling konkret, jangan sampai masuk di analisis paralysis. Karena saya pernah terjadi juga tuh. Jadi saya terlalu banyak mikir, saya terlalu banyak mengkonsepkan sesuatu, saya bahkan membuat teori gitu kan, tapi actionnya nggak ada gitu. Jadi akhirnya jadi nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah itu yang bahaya gitu. Apalagi kita S1 kan udah dapet teori ini, teori itu, teori ini, teori itu, tapi akhirnya nggak jalan-jalan. Nah jangan sampai terjebak di situ. Udah belajar sama praktek dibarengin. Makanya tadi saya bilang kan di kolam renang kecil dulu kan, kolam renang anak-anak dulu. Jadi kalau misalnya kita kelap tuh nggak sampai meninggal gitu kan. Ah, kalau jatuh juga cuman begitu doang gitu kan. Paling kepleset doang. Tingginya juga cuma 60 cm kan gitu. Jadi ya itu yang bisa dijalanin aja. Start dari jadi dropshipper. Kalau dropship misalnya kayaknya kurang menantang nih. Ya udah, coba jadi yang lain mungkin jadi agen asuransi. Saya nggak tahu tuh ada yang bilang asuransi haram kan walaupun saya yakinnya halal sih. Terus juga mungkin jadi MLM, ada juga tuh yang haramin, saya yakinnya halal sih. Atau jadi reseller gitu. Jadi ya bisa dicoba dari 4 hal itu mana kira-kira yang paling cocok buat Mas dan langsung dimulai, langsung dicoba gitu. Jangan dipikirin doang. Ibaratnya kalau benih pohon, ya benihnya harus beneran ditanam. Gak bisa cuman dipikirin ini benih akan bertumbuh sampai 20 tahun ke depan. Kan tadi Mas nanya tuh, apa sih kira-kira bisnis yang sustain bertahan 20 tahun ke depan? Saya nggak tahu. Indonesia aja saya nggak taau bisa bertahan nggak sampai 2045, apalagi bisnis kan gitu. Karena kompleksitasnya banyak sekali, kompleksitasnya tinggi sekali. Saya mau lanjut S2 aja, tiba-tiba saya mikir lagi, kayak daripada saya S2, mendingan saya belajar aja sama AI langsung. Nah, itu kompleksitasnya tinggi sekali. Tapi memang ada hal yang bisa kita pelajari dari sisi cycle. Kalau cycle tuh bisa dipelajarin. Ibarat pohon, ada masa tanam, ada masa panen. Saya udah tahu, Bitcoin itu masa tanamnya 2026 Oktober sampai 2027 November. Itu masa tanamnya. Masa panennya kapan? Nanti 2030, pertengahan 2030. Jadi ada masa tanam, ada masa panen. Ya bisnis juga gitu. Masa tanamnya kapan, masa panennya kapan, itu cycle bisa dipelajarin kok. Baik sisi properti, industri, segala industri lah. Industri kan ada ratusan. Coba aja ditanya AI-nya, tolong jelaskan kepada saya ingin mempelajari cycle bisnis F&B yang lebih spesifik lagi misalnya pecel lele misalnya. Tolong jelasin cycle-nya dong, cycle tahunan mungkin atau jangan-jangan cycle bulanan apa jangan-jangan cycle harian. Kalau cycle bisa kita pelajarin, kalau pattern kita bisa pelajarin, tapi kalau kepastian itu yang nggak ada. Karena satu-satunya yang pasti di bisnis adalah ketidakpastian itu sendiri. Makanya ilmu risk management penting banget. Gitu Mas, semoga menjawab ya. Mas Nurega, apakah sudah cukup terjawab? Atau ada pertanyaan lagi? Cukup cukup Mas. Mungkin nanti kalau ada lagi ya. Mungkin Ya, di sesi ini kalau boleh. ya, terima kasih. Ternyata nggak cuma mahasiswa baru, Pak. Ada mahasiswa malu, mahasiswa alumni. Nah, karyawan juga masih mau ikut bisnis karena memang upah PKK ini memfasilitasi bukan hanya untuk mahasiswa yang aktif, bahkan teman-teman yang udah lulus atau udah alumni entah itu angkatan berapa masih bisa ikut menimba ilmunya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada sisa satu kuota pertanyaan lagi, bisa desain langsung menyampaikan pertanyaan atau melalui kolom chat. Mas mungkin sama sambil menunggu bertanya Mas ya. Ada yang bertanya mungkin saya coba tanya lagi nggak apa-apa ya. Boleh nggak Pak ya? Boleh, silakan. Ya izin. Untuk ini Mas, untuk misalnya nih kita mau belajar untuk sekarang kan memang marketnya di digital ya. Kita sebelum kita mau jual produk nih, misal kita punya produk apa satu gitu. Ini kan masih banyak yang perlu dipelajari Mas seperti logaritma sosial media, terus iklan di seperti Facebook Ads dan lain-lain itu kan lebih banyak Mas dan lebih kompleks. Kalau kita ngandelin offline pun itu pun Mas lebih susah Mas. Kita belum untuk campaignnya, kita belum hire untuk eh, produk kita kemasan produknya seperti apa, terus kita masih belum untuk hire influencer buat nge-up produk kita juga. Itu kan masih banyak Mas yang dipikirin. Kalau kita mau start dari awal itu kan kayak beban yang harus ditanggung itu kan lebih banyak Mas kalau kita mau terjun di F&B atau di snack gitu. Mungkin ada saran Mas. Kalau kita mau nge-up brand kita, kalau kita mau punya brand kecil dulu lah, itu mungkin ada start yang kiat yang paling aman enggak kira-kira? Kalau nanya jawaban paling aman, pastinya nggak ada ya. Bisnis itu bukan sebuah keamanan. Bisnis itu bukan sebuah kepastian. Bisnis itu bukan sebuah kemudahan. Tadi saya bilang,
Kalau pengusaha itu pastinya melihat peluang dari setiap masalah. Tapi kalau yang bukan pengusaha itu melihat setiap peluang itu pasti ada aja masalahnya. Dari yang saya tangkap ya Mas, memang bisnis itu, ya saya sih nggak pernah bilang bisnis itu mudah ya. Bisnis itu penuh dengan kompleksitas. Tapi kita bisa coba kok, kita bisa start kok. Dan kadang bahkan kita bisa mencapai hal yang kita bahkan nggak bisa bayangin gitu. Jadi kiat paling mudah nggak ada. Saya garansi 100% paling mudah nggak ada. Karena paling mudah sekarang, paling mudah besok, paling mudah kemarin itu berbeda. Kayak saya ngiklan FB Ads nih, Meta Ads, itu kayaknya sekarang udah nggak works lagi gitu loh. Udah obsolete lah konten saya itu. Terus Everyone Speak, teman-teman saya, followernya ratusan ribu, 440.000 followernya, 800.000 followernya. Tapi kontennya juga nggak naik gitu. Ya karena logaritma berubah, algoritma berubah, apa yang kita jalani sukses kemarin itu belum tentu sukses hari ini untuk mensukseskan kita besok gitu. Jadi jawaban paling mudahnya nggak ada. Kalau misalnya emang mau coba F&B, kan tadi saya udah bilang, dropship aja. Coba dropship dulu. Tapi kalau dropship mungkin agak repot atau jadi reseller kayak saya tuh. Keripik pisang, ya udah saya beli, saya nggak punya uang, saya ngutang ke ibu saya 850.000 buat beli keripik pisang 50 piece kalau nggak salah. Sorry 800.000 ya. Oh ya mungkin 850.000. Saya beli keripik pisang modal 16.000, saya jual 23.000, 50 piece. Ya udah itu yang saya jalanin. Kita jalanin dulu aja. Kita jalanin dulu aja tentunya yang resiko terkontrol gitu. Karena kalau ditanya yang paling mudah nggak ada. Kalau ditanya nge-branding sulit atau tidak, memang sulit gitu. Jadi ya udah start dari kolam anak-anak dulu aja gitu. Gitu Mas. Semoga menjawab. Sudah cukup, Mas Yoga. Cukup, cukup Mas. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut dari teman-teman yang lain mungkin kalau ada pertanyaan. Iya, masih ada waktu 15 menit sebelum saya ditutup untuk webinarnya. Mungkin ada yang lain. Kalau malu-malu bisa lewat kolom chat, nggak masalah. Atau mau belajar public speaking juga ya bisa disampaikan langsung pertanyaannya. Kompleksitas bisnis memang tinggi teman-teman. Makanya harus benar-benar dipelajarin dari sisi risk management. Tapi saya benar-benar terbantu sih karena ada teknologi. Maksud saya gini, teknologi yang ada kita pikirin gimana cara biar kita bisa pakai gitu. Jangan kita justru against teknologi. Justru kita pikirin kira-kira gimana ya teknologi bisa bantu kita. Itu kan peluang yang ada sebenarnya. AI itu kan peluang yang ada. Biasanya pakai AI apa Mas kalau boleh tahu? Mungkin boleh GPT ditiru. saya, GPT-5. Cuma ya. Gitu. GPT aja atau ada yang lain mungkin? Gemini saya coba masih dikit sih, tapi masih full ChatGPT karena saya ngerasa dia memori tentang saya udah lengkap banget. Jadi saya nggak perlu jelasin dari awal kan tentang siapa saya gitu. Oh, Kalau saya ganti ke AI lain, ya mungkin perlu proses tambahan. Saya jelasin bisnis saya yang ini, saya jelasin bisnis saya yang itu, saya jelasin teman saya yang ini, saya jelasin keluarga saya yang itu. Jadi untuk saat ini masih ChatGPT sih, GPT-5. oke. Oh. Masih belum ada pertanyaannya masuk. Saya Mm. sedikit ini mengenai hubungan resiko dan juga terkait konsisten pada bisnis ataupun usaha. Itu pengaruhnya lebih bagaimana? Soalnya terkadang yang membuat kita tidak konsisten itu adalah resiko. Baik itu resiko dari pasar, resiko dari keuangannya, maupun yang sebagainya. Itu bagaimana? Hmm. Mungkin lebih tepatnya kita itu nggak konsisten karena kita nggak kuat aja sih jalaninnya. Ibarat akar itu mungkin kalau misalnya mentok ke batu atau mentok ke pondasi gitu kan dia udahlah capek gua gitu kan. Nah, sebenarnya kalau ngomongin resiko, bisnis itu bisa sukses kok. Ya, banyak banget lah bisnis sukses sampai hari ini dari ratusan tahun yang lalu gitu kan. Kenapa bisnis bisa sukses? Karena memitigasi resikonya dengan baik gitu. Yang tadi saya udah bilang pikirin kira-kira kalau saya masih ngajar di 500 meter dari Polsek Tebet, apa yang akan terjadi kan gitu. Nah, sama ya, itu kan tadi saya ngomong kalau misalnya dari sisi personal. Kalau dari sisi bisnis juga gitu. Saya punya tujuan, misalnya omset ratusan juta gitu kan misalnya. Nah, kira-kira apa sih yang menggagalkan saya dari omset ratusan juta itu kan gitu.
Pertama, kagak ada yang beli, ya kan? Kedua, barangnya jelek. Ketiga, administrasinya ngaco. Keempat, teknisinya nggak ada. Kelima, barangnya nggak ada. Nah, itu kan kalau misalnya kita udah biasa identifikasi resiko, itu kita akan cepat mikirnya. Kita akan mikir bahwa, oh, oke, bisnis ini pelajarin ini, bisnis ini pelajarin ini. Mungkin kalau saya tambahin resiko itu ya tadi saya bilang kan, saya tuh banyak yang saya nggak ngerti gitu. Jadi sebelum saya buka bisnis apapun, pasti saya interview orang dulu yang sudah ada di bisnis itu, baik pernah mengerjakan atau sedang mengerjakan. Itu bisa meminimalisir resiko, atau palingnya kita tahu kalau ada resiko apa, kita pikirin mitigasinya gimana gitu. Saya ingat waktu saya mau bisnis ayam goreng itu, lebih tepatnya sorry, udah berjalan bisnisnya, baru saya konsultasi. Memang salah saya juga sih, harusnya saya konsultasi dari awal gitu. Ya makanya tutup kan. Ya itulah. Ada keputusan salah yang saya ambil yang menghasilkan tutupnya sebuah bisnis. Itu ya biasalah, bisnis ada sukses, ada gagal, ada keberhasilan yang berulang itu jadi kesuksesan, ada kegagalan yang berulang itu jadi kebangkrutan kan gitu. Jadi saya konsultasi gitu, bro, ini bisnis ayam goreng ini, F&B ini gimana sih mikirnya? Ini karyawan ini harus menghasilkan revenue berapa sih ya? Dan ternyata bener gitu loh. Dia bilang karyawan lu lu gaji 2,5 juta, ya itu harus menghasilkan revenue lebih dari 2,5 juta. Karena kalau nggak boncos ya akhirnya bener aja. Dari karyawan saya 6 orang, 6 juta, karena kan di Lumajang ya, di kota yang tidak sebesar Jakarta. Itu eh, akhirnya pendapatan cuma 2 juta, 3 juta lah sebulan, tapi expense-nya sampai 6 juta. Itu sih tinggal menunggu waktu bangkrut gitu loh. Jadi bisa kita lakukan wawancara, bisa kita interview, bisa kita tanya kira-kira resikonya apa sih gitu. Poinnya itu semua hal yang bisa dipelajarin kok. Semuanya bisa dianalisa dalam bisnis. Korelasinya seperti itu. Bisnis sukses adalah bisnis yang berhasil mengelola resikonya. Nah, Baik, terima kasih banyak Pak. Juga teman-teman terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan tadi mewakili teman-teman yang lain. Karena waktu sudah mendekati jam 11, terakhir saya bacakan dulu resume dari materi yang disampaikan oleh Bapak Mova, yaitu mengenai entrepreneurship mindset. Ya, yang pertama mindset itu lebih penting daripada skill. Jadi skill itu bisa dipelajari, kemudian mindset itu menjadi pondasinya. Kemudian mindset dari kewirausahaan itu make up-nya opportunity seeker, risk taker, kemudian network and collaborator. Kemudian tahapan bisnis itu diibaratkan seperti pohon, yaitu akar itu sebagai mindset, batang sebagai profitnya, cabang sebagai suatu sistem, kemudian daun itu adalah suatu pertumbuhan atau perkembangannya, serta buah itu adalah hasil atau investasi serta manfaatnya nanti. Kemudian entrepreneur ini sukses selalu adaptif, melihat masalah sebagai peluang, jadi berani mengambil risiko dengan mitigasi dan lain sebagainya. Kolaborasi dan sharing menjadi kekuatan utama untuk membangun bisnis berkelanjutan. Tujuan akhir membangun ekosistem hutan bisnis yang memberi manfaat luas bagi masyarakat. Itu adalah resume dari materi international mindset. Kemudian ada terakhir dari statement dari Bapak kepada teman-teman maba UTM. gimana? Sorry Mas. Ada terakhir statement dari Bapak. Oh, statement, Motivasi. closing Ya. statement, ya, 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 closing statementnya, ya, untuk para maba atau siapapun yang mendengarkan, intinya sih saya mau menyatakan bahwa kalau mau bisnis tuh memang belajar dan praktek harus bareng gitu. Jangan ulangi kesalahan saya, kebanyakan belajar, nggak praktek-praktek. Jangan ulangi juga kesalahan saya, praktek doang tapi kagak belajar gitu. Intinya dua-duanya harus dipelajarin lah. Kita belajar bisnis, terus kita praktekin di bisnis kita. Apa yang kita pelajari saat ini, itu yang kita praktekin. Apa yang kita praktekin adalah hasil pembelajarannya. Singkat saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas statement closingnya Bapak, sangat luar biasa, menjadi manfaat untuk motivasi teman-teman maba dan juga alumni. Dan untuk selanjutnya itu yaitu sertifikat yang akan diserahkan secara virtual pada pemateri kita, Bapak Nova, sebagai bentuk apresiasi atas ilmu dan pengalaman berharga yang telah dibagikan.
Oke, selesai. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Mufa Rohman sebagai narasumber materi pada pagi hari ini, atas kesediaannya waktu dan memberikan suatu ilmu yang mengenai kewirausahaan dan berbagai ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik hadirin yang semuanya, teman-teman mahasiswa baru dan juga peserta Zoom, untuk sesi terakhir yaitu dokumentasi sebelum kita penutup. Kepada seluruh teman-teman mahasiswa baru dan juga yang lainnya bisa menyalakan webcam ya, kameranya untuk sesi foto. Kepada yang bertugas kami persilakan. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Saya ulangi kembali. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ucapkan terima kasih dulu. Oke, terima kasih pada dengan demikian. Dengan demikian berakhirlah sudah rangkaian acara dari webinar kewirausahaan. Kurang lebihnya saya moderator, banyak kurangnya mohon maaf. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen dan juga nantikan kegiatan UPA PKK selanjutnya. See you next time.